Jajua manbanta kerinana panci dengar kita jumpa untuk bersama-sama mempelajari dari kisah para rasul. Sudah sampai kita kisah rasul pasal 18. Mari kita berdoa. Pasti ada bagian yang belum biasa kami belajar dari kisah para rasul ini. Bagaimana murid-murid waktu Tuhan Yesus tinggalkan di bumi dan akan berkelanjutan. Malam ini kami setelah sampai di Efesus, kami rindu supaya ada yang baru yang Tuhan ingin katakan dalam bagian cerita yang Tuhan ingin ungkapkan kepada kami. Kuduskan kami supaya apa yang kami sama-sama membaca dan sama-sama mengerti akan menolong iman kami bertumbuh. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur kalau ada hari yang Tuhan berikan bagi kami bersama-sama beribadah ke hadapan-Mu. Amin. Mari kita buka kisah Rasul pasal 18. Ya. Ini ada bagian yang mungkin kita akan mencoba bersama-sama memikirkannya. Kisah Rasul pasalnya yang ke-18 ini ayat 24. Paulus sudah menyelesaikan misinya yang kedua. Sudah selesai Filipi, sudah selesai Tesalonika, sudah selesai Berea, sudah selesai di Korintus dia 1,5 tahun. Sekarang dia menyeberang dan mau kembali ke gereja induk dari mana dia diutus. Dan dia sempat singgah di Efesus, tapi dia berkata, kalau Tuhan berkehendak, aku akan kembali kepadamu jikalau Allah menghendakinya. Nah, baru lanjutkannya dan ditinggalkannya lah di Efesus ini Priscilla dan Aquila. Jadi dalam misi bagian ini kita jumpa ada nama Priscilla dan Aquila, teman sekerja Paulus di Korintus. Di Efesus jumpa lagi kita satu orang namanya Apolos. Ya, jadi kalau malam ini bagian firman Tuhan ini kita coba mengertikannya. Jadi sama-sama kita baca dan Anda bisa menafsirkannya apa maksudnya bagian ini. Apolos di Efesus. Jadi langsung kita bayangkan di Efesus ini sudah ada Apolos sebelum pun Paulus masuk kota Efesus dalam misinya yang ketiga. Ya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Alexandria itu dari Mesir. Ia seorang yang fasih berbicara. Ini kategorinya. Dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Jadi ciri-ciri Apolos diungkapkan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Inilah karakternya Apolos. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarkannya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi sesudah Apolos ini berkhotbah dan ada Priscilla dan Aquila, sesudah didengarnya, dibawanya lah Apolos ini ke rumahnya dan di sana lagi dia konseling. Diajari Priscilla dan Aquila lagi Apolos ini.
Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, ini ke Akaya maksudnya ke Korintus ya, entah pun ke Berea, entah ke Tesalonika ataupun ke Filipi, daerah Akaya. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Jadi dari Efesus dibuat surat supaya Apolos ini diterima. Ya, tujuannya ke Akaya. Kemungkinan nanti langsung Anda ingat, inilah nanti satu golongan di kota Korintus. Satu Krispus yang dibaptis oleh Paulus, satu Apolos. Terjadi perpecahan di jemaat Korintus. Itulah Apolos di sini. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Jadi dia berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Inilah ceritanya dalam bagian kita ini Apolos. Nah, kalau kita lanjutkan sedikit lagi, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Jadi ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah sampai lagi di Korintus. Nah, mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dalam ketiga nama ini. Priscilla, Aquila dengan Apolos. Kalau Anda bandingkan dengan pasal 6, kategori syarat-syarat menjadi diakonnya, pelayan diaken pada pasal 6 ya. Karena kita mau melihat selain rasul-rasul kan ada lagi ya. Ya. Jadi di sini sudah ada Apolos. Tetapi kalau kisah Rasul pasal 6, syarat-syaratnya waktu itu ialah karena kurang pekerja kan begitu ya. Syarat-syaratnya di dalam pasal 6 itu harus apa? Terkenal baik ya, itu hubungan dengan sesama ya. Baru dengan Roh Kudus. Iya, supaya di mereka ini diangkat gitu ya. Tapi kalau kita mulai karena kami melalaikan firman Tuhan, nggak mau kami lepas itu kan begitu ya. Karena itu pilihlah dari antara kamu 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka. Itulah syaratnya di dalam kisah Rasul yang masih dekat dengan Yerusalem. Ini sudah sampai ke Efesus. Dan jumpalah di sana, kita tahu Priscilla dan Aquila. Barulah Apolos datangnya dari Alexander, dari Mesir. Hanya kita langsung katakan demikian, dari mana orang ini bisa mendengar Injil? Apakah Apolos ini pada hari raya Pentakosta bertobatnya? Karena Injil belum sampai di Efesus, tapi dia sudah sampai di Efesus. Makanya Efesus bukan baru, sudah didahului oleh orang duluan. Dan Priscilla tadi sampai di Korintus, sekarang dia gabung dengan Paulus. Priscilla pun meninggalkan Korintus, kembali lagi mereka ke Efesus. Paulus tidak berhenti di Efesus, dilanjutkannya pulang ke Antioquia, mengatakan hasil pelayanannya dalam misinya yang kedua kepada gereja yang mengutus dia. Di sana ada satu orang namanya Apolos. Nanti kita jumpa lagi di Efesus. Tahu Anda anak-anak Skewa? Dia juga sama memakai nama Yesus, tetapi dia dikalahkan oleh orang yang kerasukan setan itu. Nanti jumpa lagi kita di Efesus, mereka belum menerima Roh Kudus waktu mereka percaya.
Akhirnya Paulus harus lagi meletakkan tangannya supaya turun Roh Kudus. Nah, maka kalaulah boleh kita membandingkannya, ini saya buat di sini pribadi hamba-hamba Tuhan di Efesus ini. Salah satu ialah Apolos. Dia orang Yahudi, itu yang pertama ya. Ya, kedua dia fasih berbicara. Ketiga, sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Keempat, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Entah di mana dia menerimanya, tidak diceritakan. Masuk ke grup mana dia pun tidak tahu. Apakah dia grup Yerusalem, ataukah dia grupnya Barnabas di Siprus, tidak tahu. Makanya banyak juga orang mengatakan, inilah misi pada saat ini. Ini sudah kurang lebih tahun 45-an, dekat di tahun 50. Berarti sudah banyak yang bersebar gitu. Tapi inilah karakternya dia, kemampuannya Apolos ini. Dan bersemangat ia berbicara. Dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi katanya kan begitu. Jadi semangatnya itu semangat memang. Tetapi ia hanya mengetahui apa? Mengetahui baptisan Yohanes. Jadi kemungkinannya Apolos ini hanya mengenal Yesus sampai Yesus dibaptis. Makanya dikatakannya di sini, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Tentu langsung katakan, pasti kurang Apolos ini pengertiannya. Tapi kalau berapi-apinya, bolehlah. Menguraikan kitab sucinya juga, bolehlah. Hanya sampai Yohanes Pembaptis. Nanti mungkin langsung Anda menganalisanya. Itulah mungkin sebabnya, makanya waktu dia mengajar di Efesus ini tidak turun Roh Kudus. Akhirnya Paulus harus mengulanginya sekali lagi. Itu maka kita jumpa dengan pribadi di dalam kitab ini. Berikutnya dikatakannya tadi, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi rupanya pengetahuan itu penting, bukan berapi-apinya. Hanya sampai Yohanes Pembaptis rupanya dia. Jadi bisa Anda bayangkan di Efesus ini, dari segi doktrin kekristenan pun sudah lemah. Nanti datang lagi anak-anak sekewa, sehubungan dengan kuasa gelap pun kalah juga. Jadi bisa kita bayangkan sudah dua yang jumpa kita di Efesus ini, karakter hamba Tuhannya yang tidak lagi sesuai dengan keadaan di Yerusalem. Di sana salah satu ciri-ciri hamba Tuhan adalah penuh dengan Roh Kudus dan terkenal baik dari antara mereka itu. Di sini keahliannya yang diungkapkannya. Makanya nanti kalau Anda membaca 1 Korintus, banyak ya orang yang mau mengikuti Apolos. Mereka meninggalkan Paulus dan terjadilah perpecahan. Karena orang-orang Korintus ini kan orang pintar juga, karena ini kan dekat dengan Athena, punya filosofi. Kemarin sudah kita jumpa Epicurus sama Stoa, dan disinilah akarnya Yahudi, Plato dan Sokrates. Dan muncullah di sini Apolos mulai mengajar. Iya, inilah baru dikatakan tadi. Jadi jelas kita tahu, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Makanya sangat perlu kita di sini perhatikan, bukan berapi-apinya orang ini. Memang, tapi hanya Yohanes Pembaptis. Berarti dia hanya tahu sampai Yesus dibaptis. Lebih dari itu nggak tahu kita lagi, gitu. Baru kita lanjutkan. Ayat 20 berapa? 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Jadi rumah ibadat dia khotbah. Tetapi setelah Priscilla, kan Priscilla tadi masuk ke Efesus. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, didengarnyalah ajaran Apolos ini. Iya, sesudah itu mereka membawa dia ke rumah mereka.
Diambilnya lah Apolos ini, dibawanya ke rumah Priscilla dan Aquila, dan dengan teliti Priscilla dan Aquila ini menjelaskan kepadanya jalan Allah. Maka dari ayat 26 ini, tahulah kita bahwa Apolos ini lebih kurang pengetahuannya dari Priscilla dan Aquila. Makanya Aquila ini adalah salah satu bagian figur di daerah Korintus bersama dengan di Efesus. Jadi diajarinya Apolos ini supaya lebih apa katanya? Lebih teliti. Iya, ke rumahnya dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Dikoreksinya apa yang dikatakannya. Ya, ayat 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, ke tempat tadi, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ. Jadi Priscilla dan Aquila ini kemungkinannya, dan murid-murid yang sudah ada di Efesus membuat surat. Isi suratnya ialah supaya mereka menyambut dia. Iya, jadi rupanya mereka ini ada surat pengantar, diberitahukannya bahwa Apolos ini dari Efesus, sambutlah dia. Gitu ya, sesudah diajari oleh Priscilla dan Aquila. Ya, setibanya di Akaya, maka ini Apolos ya, oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Jadi bagi orang-orang percaya dia berguna, kemungkinan karena Paulus sudah meninggalkannya, dialah yang melanjutkannya. Iya. Tapi kita tetap ingat bahwa Priscilla dan Aquila itu adalah sahabatnya Paulus, berada di Korintus waktu mereka membangun jemaat itu. Jadi boleh Priscilla dan Aquila sudah menjelaskan apa yang dia dengar selama Paulus berada sama mereka 1,5 tahun di Korintus. Dan Apolos sampai di sana, dan dikatakan Alkitab sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Kita lanjutkan. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Sampai di sini kita tahu tentang Apolos. Apakah dia melanjutkan pelayanannya, buka misi yang baru, tidak dijelaskan. Hanya disisipkan si penulis Lukas 2 kategori di sini, 1 Apolos dan nanti 1 anak-anak Sekewa, yang kualitas kerohaniannya sudah menurun dari Kisah Rasul pasal 6 waktu mereka memilih pelayanan diakonnya. Tidak disebutkan di sini sedikit pun mengenai tentang baptisan Roh Kudus. Ya, bahkan Yohanes Pembaptis pun bahwa Apolos pun cuma tahu tentang Yesus sampai Yohanes Pembaptis. Nah, jadi dalam perjalanan misi Paulus yang kedua ini sudah jumpalah dia. Ada orang-orang yang dahulu, orang-orang yang terdahulu daripadanya, tetapi ajarannya tidak sama. Makanya dikoreksi oleh Priscilla dan Aquila, dibawanya ke rumahnya, baru diajarinya. Sesudah itu mereka buat surat supaya dia ke Akaya. Jadi waktu nanti Anda membaca kitab Korintus, Apolos sudah menjadi satu grup nanti di Korintus. Apolos yang pintar bicara ini nanti sudah membagi 2 jemaat yang ada di Korintus, terjadi perpecahan, ya. Baru inilah kita bisa mengerti sedikit situasi hamba Tuhan dalam Kisah Rasul ini, ditunjukkan seberapa kemampuan mereka. Mari kita pasal yang ke-19. Ya, jadi pasal 19 ini masuklah misi Paulus yang ketiga. Rupanya sesudah dia melintasi Efesus, kalau kehendak Allah katanya, sekarang oleh karena kehendak Allah dia datang ke Efesus. Dan di Efesus inilah dia nanti kurang lebih 3 tahun. Mari kita lihat bagaimana Paulus ini di Efesus. Pelayanan Apolos sudah kita tinggalkan. Ketika Apolos masih di Korintus,
Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Jadi semua pelayanan yang pernah dia layani dikunjunginya kembali. Ya, pedalamannya. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Itu namanya murid yang ada di Efesus. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Karena bagi Paulus kan itu syaratnya ya. Ya, orang yang percaya itu menerima Roh Kudus. Makanya nanti Anda ingat Efesus pasal 1 ayat 13-14. Karena ini kategorinya Paulus. Jadi teologi Paulus tentang Roh Kudus, satu tidak bisa kita lupa. Ketika kamu percaya, apakah kamu telah menerima Roh Kudus? Karena bagi Paulus, begitu percaya, maka Roh Kudus pun diberikan. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kenapa mereka belum pernah dengar ada Roh Kudus? Jawabnya, karena Apolos hanya tahu sampai baptisan Yohanes. Iya, baptisan Yohanes. Iya, jadi walaupun dia berapi-api menjelaskan tentang Yesus, tapi hanya sampai kepada baptisan Yohanes saja dia tahu mengenai Yesus dibaptis di sungai Yordan. Jadi inilah kasus yang paling kita langsung jumpai di Efesus. Pengajaran yang tidak sama dengan daerah-daerah di mana Paulus memulai misinya. Tidak turun Roh Kudus karena mereka tidak mendengar. Jadi waktu kamu percaya kepada Yesus, katanya tadi ya, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Itulah sebabnya walaupun agak sulit kita rasa buku Kisah Rasul ini, tidak bisa tidak kita harus sampai bagaimana Roh Kudus memimpin gerejanya pada abad yang pertama. Kalau tidak, kita nanti akan menjadi sama dengan orang-orang murid. Mungkin Anda bisa katakan, kan sudah murid dia. Iya memang, siapa bilang nggak murid dia? Muridnya Apolos. Sejauh mana dia menjadi murid, sejauh manalah Apolos mengajarkannya. Itulah yang bisa kita ungkapkan di sini. Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kasihannya kalau seperti ini ada gereja nggak tahu tentang Roh Kudus karena dia belum pernah mendengarnya. Makanya ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Mungkin Anda akan katakan, Paulus ini sangat jeli kali terhadap teologi orang lain. Sejauh manakah mereka ini tahu? Tadi sudahkah kamu menerima Roh Kudus kan? Diperiksanya dulu orang-orang yang duluan ini. Walaupun dikatakan mereka ini sudah menjadi seorang murid. Menerima Roh Kudus? Belum, kan begitu. Kedua, kalau dengan demikian, dengan baptisan apakah kamu dibaptis? Jawab mereka apa? Dengan baptisan Yohanes. Nah, Anda langsung bisa lihat pengajaran yang diajarkan oleh Apolos itu sampai pertobatan dan baptisan pun baptisan Yohanes. Apa rupanya baptisan Yohanes? Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Barulah nanti ada baptisan oleh Roh Kudus. Karena kamu akan dibaptis, aku membaptis kamu dengan air, dan dia yang akan datang membaptis kamu dengan Roh. Jadi kalau Anda langsung melihat, oh ini teologi poinnya bukan gampang di sini.
Jadi sebaiknya sebenarnya harus juga kita teliti orang. Kalau kita mau mulai pelayanan kita seperti di Efesus ini, apakah murid ini tahu tentang Roh Kudus? Tahu? Tidak tahu. Tentang baptisan? Tidak tahu. Hanya tahu baptisan Yohanes Pembaptis. Iya. Ya mari makanya kita harus melihat hal ini sebelum kita berikutnya nanti jumpa lagi anak-anak sekewa dalam nama Tuhan Yesus, setan kami usir dalam nama Paulus, begitu ya. Nah, itu juga sudah menciplaknya, kalah juga dia. Jadi di Efesus ini kita berjumpa dengan hal-hal yang tidak ada dijumpai Paulus di dalam misinya yang pertama dan yang kedua. Alasannya kemungkinannya karena sudah Apolos duluan di sini. Baik, kita lanjutkan. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Bedakah baptisan bertobat dan baptisan percaya? Jawabnya beda ya. Ya, baptisan bertobat meninggalkan kejahatan. Baptisan percaya, baptisan pengakuan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Beda baptisan pertobatan. Bahkan dikatakan di sini kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi ayat 4 ini kemungkinannya murid di sini belum percaya kepada Yesus itu. Mereka sampai percayanya kepada baptisan Yohanes Pembaptis, meninggalkan kejahatannya, dibaptis oleh Apolos. Nah, Yesus harus melanjutkannya satu langkah lagi, bahwa Paulus harus mengajarkan satu langkah lagi, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kepada dia daripadanya, yaitu Yesus. Karena Yohanes Pembaptis duluan datang ya, dan sesudah itu nanti Yesus datang satu kali lagi, dan kamu harus percaya kepada Dia. Bisakah sekarang orang Kristen bisa membedakan baptisan pertobatan dan baptisan percaya sama Yesus? Supaya nanti kita salah dalam baptisan ini. Iya, berbeda. Ya, mari kita ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Paulus membaptis di Efesus. Dalam baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Sering juga ini dikatakan, ya ini kan baptisan ulang Pak. Bukan baptisan ulang ini. Iya, ini baptisan percaya. Yang tadi baptisan Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, di sini bedanya. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya beda ya. Jadi ini medannya sangat berbeda. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Digenapkan seperti di hari raya Pentakosta. Mereka inilah dikatakan 7. Jumlah mereka ada kira-kira 12 orang. Iya. Berarti ya, kalau kita analisa, inikah nanti menjadi anggota jemaat Efesus yang pertama? Jadi anggota jemaat Paulus yang pertama ini sudah pernah menjadi muridnya Apolos. Tetapi di dalam ajaran Apolos ini, dia hanya sampai Yohanes Pembaptis. Nah, jadi kalaulah boleh kita mengerti, makanya bacalah Alkitab itu selengkapnya. Supaya waktu kita menyampaikan Injil, jangan tiap hari hanya Yohanes Pembaptis yang kita ceritakan, supaya ajaran kita itu berkembang dan sampai kepada apa yang Allah kehendaki bisa kita sampaikan. Nah, makanya buku Kisah Rasul ini buku gereja di mana Roh Allah berbicara ke tengah-tengah mereka.
Dan di mana buku gereja kita ini dikatakan melihat kembali. Apakah anggota kita ini hanya tahu baptisan Yohanes, atau mereka ini dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan apakah waktu mereka percaya mereka sudah menerima Roh Kudus? Ya, ini kan sudah juga ada kata percaya. Karena percaya ini kepada siapa mereka percaya? Nah, di sini mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus karena sudah diberitakan kepada Yesus yang sudah dijanjikan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa dialah nanti yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan inilah yang pertama Paulus kerjakan di Efesus. Kalau selama ini bukan demikian cara Paulus, tetapi sekali ini karena sudah ada tadi Apolos duluan, sudah dikumpulinya orang-orang Yahudi, sudah dilayaninya, bahkan disebut mereka ini murid, Paulus tidak langsung menerimanya. Karena kualitas hamba Tuhan di Efesus ini, kita sudah lihat tadi, satu Priscilla dan Aquila itu datang dari luar, demikian juga Apolos datang dari daerah Alexander. Walaupun dia sudah dikatakannya berapi-api mendiskusikan kitab suci, ya berapi-api dia mendiskusikan kitab suci. Tapi sampai di mana berapi-apinya? Iya, hanya sampai Yohanes Pembaptis. Mereka dibaptis tanda pertobatan. Bagaimana bisa turun Roh Kudus? Nah, inilah langkah pertama. Jadi kalau kita katakan di sini langkah pertama misi Paulus di Efesus, dia harus mengoreksi duluan. Bukan memulai yang baru, tetapi yang sudah ada ini harus diluruskannya dulu sebelum memulai dia masuk ke sinagog, masuk ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Nah, inilah bagian yang pertama. Seperti di Filipi, dia dulu bertobat, begitu ya. Oke, sudah itu apa? Oh, ini yang roh tenung ya. Oh, sudah itu apa? Kepala penjara. Ini yang dikatakannya sudah murid, apalagi Apolos sudah mengajarnya, dan Aquila dan Priscilla juga ada di dalamnya. Inilah duluan yang diselesaikan oleh Paulus. Yang jumlahnya kurang lebih berapa katanya? 12 orang. Iya, 12 orang. Makanya di dalam surat Efesus, kalau kamu percaya, kamu menerima Roh Kudus. Karena Paulus memiliki ketentuan itu. Karena begitu Paulus bertobat, begitu dia menerima Roh Kudus. Tetapi di Efesus, kenapa tidak terjadi? Kalaupun dia sudah dikatakan murid, kalau dikatakan Apolos itu berapi-api menceritakan Yesus, iya, tapi hanya sampai Yohanes Pembaptis. Itulah sebabnya makanya Priscilla dan Aquila mengundang dia ke rumahnya dan diajarinya lah Apolos ini. Iya, mari kita sambung ayat yang ke-8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat seperti biasa ya, di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. 3 bulan. Jadi rumah ibadatnya di Efesus ini ya kemungkinannya lumayan besar, dan dia bisa 3 bulan di situ tidak terganggu. Makanya di Efesus agak lumayan bisa kita lihat nanti ceritanya. 3 bulan dia di situ. Ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Muncul lagi yang tegar hatinya yang ada dari rumah ibadat itu, dari sinagog mereka. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Iya, bagaimana tindakan? Karena kan Paulus ini punya strategi yang sama. Tapi ini strateginya murid duluan, baru masuk ke rumah ibadat, 3 bulan di situ, baru muncul oposisi. Itulah dia ya, muncul 3 bulan. Berarti bisa ada banyak kesempatannya untuk menceritakan Injil di tengah-tengah orang-orang yang orang Yahudi di sinagog. Selanjutnya, jalan Tuhan
Maaf, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan tiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ini ada lagi gedung olahraga. Nah, di sini lagi dia mengumpulkan orang murid-muridnya tadi. Loh, langsung bisa kita bayangkan ya. Iya ya, Paulus ini caranya tadi murid-murid yang sudah diajar sekarang masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, ditolak di rumah orang Yahudi, dicarinya lagi untuk tempat di mana bisa dia mengajar. Disebutnya di sini namanya Tiranus. Iya, di ruang kuliah Tiranus. Iya, berbicara dia di ruang kuliah Tiranus ini. Ini metodenya di Efesus. Ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Jadi di Bait Allah 3 bulan, ya di rumah ibadat 3 bulan dia mengajar. Lantas di ruang kuliah Tiranus ini 2 tahun. Misi yang paling lama Paulus itulah di Efesus. 3 tahun nanti dia. Menurut pasal 20 nanti waktu perpisahan dengan penatua itu, ayat 31 dikatakannya situ, 3 tahun lamanya aku di tengah-tengah kamu. Jadi di ruang dia mengutamakan sidang di rumah ibadat 3 bulan, baru di ruang kuliah ini dia mengajar 2 tahun. Beda strateginya di kota Efesus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Makanya jemaat Efesus ada 2 di dalamnya, ada orang Yahudi dan ada orang yang bukan, ada orang Yunani. 2 tahun dia di Efesus ini mengajar mereka. Iya. Jadi di sini salah satu rupanya penekanan di Efesus adalah mengajar. Makanya kalau kita masuk membaca kitab Efesus, itulah yang paling berat membacanya, karena 2 tahun jemaatnya itu diajarnya, dan bahkan 3 tahun nanti dikatakannya di Efesus ini, dan sesudah itu dia mengirim surat. Makanya hampir semua pengajaran tentang jemaat sudah diajarkan Paulus kepada jemaat Efesus. Maka teologi jemaat Efesus itu sangat komplit sekali, karena semua yang diajarkannya sekarang dikirimnya surat. Berarti sudah selama 3 tahun diajar, ditambah dengan surat ini. Pengertian selama 3 tahun diajarnya, dan sekarang ditambah dengan suratnya. Nah, inilah yang dikatakan di sini metodenya dia. Baru kalau kita lanjutkan baca ayat 11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Inilah bagian yang ketiga. Tadi satu bagian murid itu yang diluruskannya dulu. Baru masuk dia mengajar di rumah ibadat. Dalam hal mengajar 3 bulan. Baru masuk dia ke ruang Tiranus mengajar 2 tahun. Maka pengajaran di Efesus begitu mendarat. Baru hal yang ketiga, mujizat pun enggak kurang terjadi di Efesus. Itulah ayat 12, mulai dari ayat 11. Iya, di sini tidak dikutip khotbah Paulus. Apa yang dikhotbahkannya? Ya, hanya dijelaskan di sini oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ini sama dengan seperti waktu Tuhan Yesus. Kalau ku pegang saja pun nanti jubah Tuhan Yesus, sembuhlah, aku pikir perempuan pendarahan itu, dan itu dipegangnya, sembuh dia.
Dan demikian juga Paulus waktu di Yerusalem. Kalau lewat nanti dia, maka sembuhlah kami, apa saja pun penyakit kami. Paulus juga di sini hal yang sama dilakukan Allah di Efesus. Ya, kalau tadi di Filipi nggak jumpa kita mujizat. Di Tesalonika juga tidak juga kita jumpa bersama dengan di Berea. Tapi di Efesus nyata kali kuasa Allah. Jawabnya pasti nanti kita pikirkan, kenapa berbeda ya? Ya, baru sesudah kita baca ini kan bisa kita lihat kuasa Allah itu begitu hebat ya. Makanya ini masa Tuhan Yesus pun jubahnya sudah dipegang orang, sembuhnya dia. Demikian juga masa Petrus juga sama. Dan sekarang Paulus sama. Baru ayat 13. Anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi. Jadi di sini nampaknya banyak okultisme. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berkeliling di negeri itu mencoba menyebutkan nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Ditirunya mantra itu. Makanya komplit kali di jemaat Efesus ini situasinya. Karena dia mau memakai nama Yesus, oh Paulus pun memakai itu, aku pun pakai, ya dipinjam menjalankan nama ini. Iya. Baru dikatakan ayat 14. Mereka yang melakukan hal-hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ini sudah betul-betul dia orang Yahudi, dia sebagai imam, dia ahli jampi dan meminjam nama Yesus. Iya, ini seperti dukun kampung memakai nama Yesus, dan inilah yang dihadapi di Efesus. Berikutnya, ayat berapa itu sekarang? 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal." Jadi roh jahat ini mengaku, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu ini?" Jadi dari situ bisa kita baca, setan-setan yang mereka usir ini mengenal Yesus. Setan-setan yang mereka usir ini mengenal Rasul Paulus. Itu pengakuannya. Dan orang-orang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Terjadi lagi penggunaan nama Yesus, pengajaran yang sesat kalau boleh kita katakan. Ya, pengetahuan mereka bisa menurut mereka memakai nama Yesus walaupun mereka ini bukan orang yang menjadi orang percaya. Akhirnya dikalahkanlah dia oleh orang yang kerasukan roh jahat itu dan larilah dia. 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Itu memang sudah biasa di dalam kitab Efesus, di dalam Kisah Rasul ya. Apa saja pun yang terjadi memungkinkan nama Yesus semakin berkembang kepada semuanya, dan pertobatan pun semakin luas. Walaupun mereka pakai nama dalam hal yang salah, tapi di dalam misi di sini kelihatannya semakin luas. Orang menjadi takut, bahkan mereka dan sebagainya. Ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Rupanya ahli-ahli jampi tadi dan mengusir dalam roh-roh jahat tadi, mereka rupanya sudah terbiasa. Inilah latar belakangnya kitab Efesus. Jadi jemaat Efesus tadi pertama kita lihat Apolos. Tetapi di sini kita jumpa dengan mereka ini punya latar belakang rupanya penuh dengan kuasa kegelapan. Ya, waktu dilihatnya hal itu, keluarlah pengakuan mereka bahwa mereka pun pernah melakukan hal-hal seperti ilmu jampi dan ilmu-ilmu sihir itu semuanya. Baru ayat 19.
Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiar firman Tuhan dan makin berkuasa. Jadi kalau kita lihat latar belakang jemaat Efesus, inilah dia. Maka nanti jumpalah kita, dahulu kamu mati, kamu mengikuti penguasa-penguasa angkasa. Peperangan kita bukan peperangan daging, tetapi peperangan, apa katanya? Iya, penguasa-penguasa angkasa. Karena ini latar belakang mereka. Iya, baik, inilah yang dihadapi oleh Paulus di Efesus. Kembali lagi, apa saja yang pun terjadi, semakin luas nama Tuhan diberitakan. Makanya kalau kita ditanyakan di sini, kalau begitu, kalau kita latar belakang kita dari kuasa gelap, maka cocoklah kita mempelajarinya, kita Efesus. Itu ahli-ahli jampi, orang-orang Yahudi pun sudah ikut jampi di situ. Dan waktu itu mereka memakai nama Yesus. Dan waktu mereka percaya, mereka membakar buku-bukunya. Walaupun banyak, mereka tidak merasa rugi karena mereka sudah mengenal Yesus. Ini keadaan di Efesus. Jadi di sini kalau kita baca Efesus ini secara sederhana, nanti waktu kita membaca kita Efesusnya, inilah semua latar belakang jemaat orang Efesus ini. Iya ya, bukan main caranya. Makanya waktu Paulus mula-mula kalau kehendak Allah, aku akan datang kembali. Dan sesudah dia mengunjungi jemaatnya, datang dia kembali. Dan disinilah Paulus selama 3 tahun. Baik di kuliah Tiranus dia mengajar 2 tahun. Baik di rumah ibadat dia mengajar 3 bulan. Dan di sini jumpalah orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang yang ahli jampi, dan itulah yang dilayaninya. Dan bahkan dikatakan kuasa Allah begitu nyata di Efesus lewat Paulus ini, termasuk bajunya, sapu tangannya, kuasa karena kota itu nampaknya banyak kuasa kegelapan di Efesus itu. Mari kita baca supaya kita tidak lama kali menghabiskan kisah para rasul ini. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Jadi Paulus di Efesus sudah merencanakan untuk menuju Roma. Ya. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal di beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbullah huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada orang yang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh orang Asia, seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Menderita ya. Menderita dibuatnya tukang-tukang kuil, tukang-tukang yang membuat patung. Khususnya ada 2 di sini berhala mereka di kota Efesus itu,
itulah yang sudah kehilangan kuasanya. Dewa-dewa, Paulus rupanya berkata, apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Jadi bisa kita merenungkannya lebih dalam, bahwa di Efesus ini jumpa peperangan yang paling berat. Jadi orang Yahudi di sini nampaknya aman, tetapi penyembahan berhala yang menjadi melawan. Karena kota mereka memiliki 2 dewa. Jadi kalau dari misi kita akan berjumpa Allah yang benar diberitakan, maka Allah yang palsu harus dibuang. Apalagi tadi mereka dibakar, semua buku-buku mereka yang pernah mereka mantra-mantranya dibuang. Maka datang Injil sudah merugikan Demetrius ini, karena dia punya perusahaan untuk membuat patung-patungnya dan itu dijualnya. Sekarang tidak laku lagi karena orang-orang di sini sudah mulai mempercayai bahwa Injil itulah Allah yang sesungguhnya. Muncullah kerusuhan karena kesusahan dalam perusahaannya, karena Injil masuk ke jemaat di Efesus. 29. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar-pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Apakah Anda baca 31? Pembesar di Asia yang sudah bersahabat dengan, ya, kemungkinannya pengaruhnya sudah masuk kepada orang-orang besar Injil itu, sehingga jangan kamu masuk ke dalamnya, karena ini mereka kan tahu apa yang sedang terjadi di kampung itu. Sementara itu orang-orang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau. Dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Inilah keadaan di kota Efesus ini. Iya, lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi syarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Tidak diterima orang itu karena dia tahu, oh ini juga orang Yahudi seperti Paulus. Jadi murid di sini rupanya kebanyakan yang bukan orang Yahudi yang berteriak ini karena mereka menyembah patung. 35. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang-orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang membesarkan maupun patungnya yang turun dari langit?" Itulah diungkapkannya. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah, kehendakmu itu diselesaikan di dalam sidang rakyat yang sah. Inilah sistem pemerintahan di Efesus. Sebab kita berada dalam bahaya yang dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan
dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Ini kemungkinannya sesudah terjadi 3 tahun. Makanya ada kesempatan bagi Paulus mengajar dengan baik di kota Efesus. Apa yang kita dapat tangkap di sini? Di Efesus menjadi musuh bukan orang Yahudi. Yahudi memang, tapi sesudah itu dia memisahkan diri dari bait Allah. Tetapi yang membuat dia harus keluar dari Efesus adalah karena dewinya ini tadi yang terancam. Karena penghasilan Demetrius tadi menjadi berkurang. Karena Paulus menjelaskan bahwa Allah yang buatan tangan manusia itu bukanlah dewa. Jadi di sini musuhnya Paulus adalah orang-orang yang membakar buku-buku mantranya tadi dan jimat-jimatnya yang tadi. Itulah menjadi musuh, membuat Paulus dalam 3 tahun aman di situ, dan sesudah itu dia harus lagi meninggalkan kota Efesus ini. Jadi kalau kita lihat dalam cerita apa yang terjadi di Efesus, bisa kita mulai, Efesus ini berbeda dengan kota-kota lain. Sudah ada Apolos duluan, di situ ada Priscilla dan Aquila, harus meneruskan ajaran yang sudah ada duluan. Sesudah itu mengajarlah dia di bait Allah. Baik kali orang-orang di sinagog ini. 3 bulan dia bisa terus menerus mengajar di bait, di rumah ibadat mereka itu. Dan sesudah itu sudah ada percaya, dipisahkan, tapi masih bisa juga dia terus mengajar di kuliah Tyrannus selama 2 tahun. Dan sesudah itu muncullah huru-hara seperti ini tadi, maka dia harus meninggalkan itu. Tetapi kita tidak bisa lupa bahwa di Efesus kuasa Allah yang paling besar diungkapkan di dalam perjalanan misinya Paulus. Maka nanti kita dapat lihat kota Efesuslah menjadi pusat misi sesudah meninggalkan misinya dari Antioquia, dari Yerusalem ke Antioquia, dan sekarang Efesuslah menjadi kota yang terpenting kali nanti setelah Paulus 3 tahun di sana. Barulah nanti muncul Roma. Mari kita berdoa. Kami bisa melihat perjalanan di kota Efesus ini. Kami mengucap syukur kuasa diungkapkan begitu besar di kota Efesus, karena memang musuh pun begitu besar. Tetapi ada kesempatan bagi mereka, orang Yahudi maupun orang Yunani, menjadi orang yang menjadi percaya. Telah kami melihat Apolos, kami berdoa supaya pengertian kami waktu kami mengajar, supaya sempurna Tuhan tambahkan dari hari ke hari. Terpujilah namamu, Engkaulah Yesus yang telah menceritakan apa yang Engkau lakukan lewat hambamu Paulus dan Apolos dan Priscilla dan Aquila ini, untuk zaman kami ini, untuk bisa kami juga melihatnya dan dapat kami menirunya dalam waktu kami melaksanakan misi kalau Tuhan menghendakinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.